Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mulyani dengan MPM 221111160. Saya ingin mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah Indonesia sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi salah satu istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu, sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut Dewanggari, sila artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh dari kata sila. Ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamental, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara, dan kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penguat dasar negara. Pancasila dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas dari satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber dari segala hukum di Indonesia. Yang kedua meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Keempat menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar falsafah pandangan hidup akad dalam berbangsa dan bernegara. Tiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Keempat, Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Kelima, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Tadi kasus. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka bernama Ahmad Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Dia telah dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binanya di pramuka. Jawaban dari kasus tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran sila kedua, yaitu kemanusiaan yang beradab. Solusi yang saya berikan terhadap kasus ini adalah kita harus mewaspada dan harus pintar memilih pergaulan, dan sebagai orang tua kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak mereka tentang bahaya dari lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Ramadia Fitri dengan NPM 22110111159. Saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai dasar negara. A.
Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari artinya peraturan tingkah laku yang penting senonoh. Dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berbeda, yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, Pancasila merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. B. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis Gramsci bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadikan sumber semangat bagi UUD 1945. Dan 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yang pertama sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. 4. Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. 2. Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. 3. Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. 4. Pancasila juga sebagai cita-cita hukum. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai jiwa bangsa, 3 sebagai kepribadian bangsa, 4 sebagai sumber hukum, dan yang kelima sebagai cita-cita bangsa. Studi kasus korupsi dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah pada tahun 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Juliari dengan dibantu beberapa orang lain memotong uang paket bansos masyarakat sebesar Rp10.000 per paket senilai Rp300.000. Dari kasus tersebut merupakan pelanggaran sila kelima Pancasila. Solusi yang saya berikan atas kasus, kita harus jujur dalam pemegangan kekuasaan dan tidak boleh korupsi. Kita harus menyadari penting aturan yang bisa kita tanamkan dari dalam diri kita sedini mungkin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulya Lestari dengan NPM 221101167. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian sistem dan sistem filsafat.
Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. 2. Bersifat konsisten dan koheren, tidak 4. Ada hubungan antara benda satu dengan bagian lain, di mana semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Sedang filsafat berasal dari bahasa Yunani, itu filosofia, yang berarti philo berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari sesuatu. Dengan cara itu, jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat: 1. Radikal atau sampai ke akar persoalan. 2. Kritis terhadap persoalan yang berkembang. 3. Rasional atau sejauh dapat dijangkau akal manusia. 4. Konseptual atau hasil instruksi pemikiran. 5. Koheren atau runtut dan berurutan. 7. Konsisten atau berpikir lurus atau tidak berlawanan. 8. Sistematis, yaitu saling berkaitan. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang dasar, membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu terdiri dari bagian sila-sila, merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai dan selaras dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Dalam konteks aksiologi yang membahas tentang manfaat dari nilai, dalam konteks antropologis yang membahas tentang kajian manusia itu sendiri, dalam konteks antropologis yang membahas tentang ada sebagai ada hakiki, dalam konteks epistemologis yang membahas metode digunakan untuk memproses Pancasila, metode itu disebut dengan analikositensa atau induksi. Ini kasus yang kaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang menurut next simpulan pertama yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah yang beragama, membunuh sama dengan melanggar seorang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus ini pembunuh telah melanggar nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan yang melakukan pembunuhan. Manusia diciptakan Tuhan untuk saling beragama, mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain, punya mengenai nilai-nilai kebaikan. Kemanusiaan yang dalam adab, kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua dan kedua ini bahwa memperlakukan manusia secara adil dan beradab, mengasihi sesama manusia, mengembangkan pikiran toleransi, tidak semena-mena. Kesimpulannya, dari keterangan yang saya analisis, saya tarik kesimpulan bahwa akibatnya kasus pembunuhan karena masih banyak kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Jika warga Indonesia sudah memiliki kesadaran tinggi akan nilai-nilai Pancasila, tentunya ada terjadi kasus seperti bahas dalam PPT ini. Karena dari keterangan teori yang diterkait nilai sila pertama dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran akan sila tersebut. Karena tidak termuat dalam nilai-nilai tersebut memungkinkan kita untuk membunuh atau mencabut nyawa orang lain. Terkait kasus pembunuhan ini, perlindungan akan HAM seharusnya diperhatikan oleh pemerintah seiring sering terjadinya kasus yang sama dan meningkatkan kesadaran akan HAM, tentunya manusia akan lebih menghargai sama dan tidak akan terjadi kasus pembunuhan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Allah aku nyaku. Bentar lo. Lo ngecas lah. Gimana lo?
Perkenalkan, nama saya Nadiatul Mukarroma dengan NPM 221101170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Next. A. Pengertian dari Pancasila. Sebagai ideologi, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. As, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada realita, kedua idealisme, dan ketiga fleksibilitas. B. Makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Makna ideologi Pancasila sendiri sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa Indonesia secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ide sendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna. Yang pertama, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi prinsip dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Next. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang A, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Arahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. C. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Yang D. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Di dunia ini terdapat berbagai ideologi yang digunakan oleh berbagai negara di dunia ini. Perbedaan penggunaan ideologi tersebut dikarenakan adanya perbedaan tentang cita-cita dan cara pandang dalam mencapai sebuah tujuan dalam setiap negara. Selain itu, setiap negara mempunyai perspektif yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan dan cara penyelesaiannya. Karena setiap negara memiliki masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal budaya dan kehidupan dalam bermasyarakat. Berbeda ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Ideologi tersebut seperti nomor 1, ideologi Pancasila dengan liberalisme Pancasila. Yang A, kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan tidak menjadi hajat hidup orang banyak. B, bercampurnya aspek pemerintahan dengan agama. C, masih ada dasar oleh pemerintah dan agama. Sedangkan ideologi liberalisme yang A, kepemilikan individu tak dibatasi sama sekali. B, aspek pemerintahan dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Yang C, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Ideologi Pancasila dan komunisme Pancasila. Ideologi Indonesia, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Yang kedua, menimbulkan adanya kelas dan masyarakat. Sedangkan ideologi komunisme, yang pertama, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Terciptanya negara yang tanpa kelas, pemerintahan cenderung otoriter, negaranya dapat diatur sepenuhnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara, Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tadi kasus yang saya ajukan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan penyelewengan terhadap sila kelima Pancasila.
Solusi yang dapat saya berikan adalah penegakan hukum dengan adil oleh penegak hukum tanpa unsur konspirasi dan berpihak pada salah satu golongan akan meminimalisir tindakan korupsi. Kejujuran dan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh semua pemakai kekuasaan akan menciptakan sebuah keadilan. Kesimpulan dari materi yang saya ambil kali ini adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka manusia Indonesia yang pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Cukup itu yang dapat saya presentasikan. Pagi-pagi pergi ke bandara, tidak lupa membeli makan. Cukup itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kusuma Martia dengan NPM 2251011050. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila ini merupakan landasan atau ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Seluruh warga negara Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai sistem kenegaraan. Pancasila sebagai ideologi negara diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara, membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan, sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Menurut Franz Magnus Susano, mengatakan bahwa ideologi itu merupakan sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Selanjutnya ada ideologi terbuka, yang merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional. Ada 3 dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Ideologi itu ada liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, marxisme, sosialisme, fasisme, dan nazis. Di sini saya akan membahas tentang kasus perkelahian antara pemuda yang melibatkan 2 kampung berbeda karena adanya pertikaian kecil karena salah satu pemuda memeras salah satu pemuda dari desa tetangga. Dan karena tidak mempunyai uang, pemuda tersebut dipukuli. Lalu pemuda tersebut bercerita kepada kawannya di kampung. Temannya tersebut tidak menerima kejadian tersebut sehingga kemudian membawa kelompoknya untuk menyerang dan membalas ke kampung pemuda yang memukuli sahabatnya dan merusak fasilitas umum dan motor. Saling balas perlakuan terjadi hingga menyebabkan kerusuhan semakin membesar sehingga merugikan kedua kampung tersebut. Solusi dari kasus tersebut yaitu
perlu untuk memulihkan kesadaran dari makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam pribadi masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia ini menyadari betapa pentingnya persatuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dan tetap menjaga persatuan. Pemahaman ini sangat perlu untuk dapat diterapkan di bangku pendidikan secara dini. Menurut saya, pemuda tersebut seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti dan tidak bertindak sendiri untuk membalas sehingga terjadi kerusuhan. Bersikap lebih legowo terhadap kasus tersebut untuk menjaga kerukunan antar desa dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.